Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي كما قال أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berada di sekitar Masjid Baitus Salam atau yang menyimak melalui media sosial dari Masjid Besar Baitus Salam yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia insyaallah dalam ketaatan kepada Allah, majelis ilmu, majelis zikir. Yang kita menghadiri majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan kita semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kita kepada Allah sebagai bekal kita. Semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita tingkatkan, perbaiki terus bekal kita, memperbanyak bekal kita di dunia sebagai bekal kita menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang sebenarnya yaitu kehidupan akhirat. Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan hidup Nabi Muhammad tentu menjadi teladan bagi kita dalam hal apapun. Meskipun beliau mungkin sebelum diangkat menjadi nabi, tentu itu menjadi pelajaran. Apalagi setelah beliau diangkat menjadi nabi. Kita ini ingin melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah wafat secara kenabian, sudah selesai tugasnya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah tugas kenabiannya berhenti? Gitu ya. Tugas kenabian itu adalah bagaimana menyebarkan kedamaian, menyebarkan Islam sampai rahmatan lil alamin. Gitu ya. Kayak dulu Islam dimulai dari Jazirah Arab, kemudian menyebar dan sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita mungkin menjadi introspeksi bagi diri kita. Apakah semua yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat itu betul-betul telah sampai kepada kita 100% misalkan ya? Karena ada dari sisi pengetahuannya. Apakah sudah sampai kepada sisi penerapannya, implementasinya? Karena kita mungkin tahu, tapi belum sampai kepada tingkat pelaksanaannya, atau belum tahu bagaimana cara mengamalkannya. Tentu ajaran Rasulullah bukan hanya kaitannya dengan sholat saja, bukan kaitannya dengan puasa saja, akan tetapi bagaimana membangun
kehidupan masyarakat yang baik, bagaimana memunculkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, kesejahteraan di tengah masyarakat. Tentu semuanya ini melahirkan para pemimpin-pemimpin, itu juga semuanya merupakan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kita membahas tentang upaya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk Rasulullah itu yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengajak orang kepada al-haq, mengajak orang ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, adalah murni bagaimana orang taat kepada Allah, orang tahu bahwa Allah lah sesungguhnya yang harus disembah, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya kekayaan, bukan orang yang punya segala-galanya gitu ya. Tapi Rasulullah ditugaskan untuk min rabbil ibad ila min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Dari menyembah hamba menjadi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang mungkin selama ini memanfaatkan orang-orang yang bodoh, mungkin ya, memanfaatkan orang-orang yang lemah, gitu ya, menjadi budak mereka, menjadi orang yang tidak punya posisi, orang yang terpinggirkan. Sedangkan di dalam Islam tidak mengenal hal tersebut, bahwa kedudukan orang yang paling istimewa itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemudian banyak di antara orang-orang yang pertama kali menerima dakwahnya Nabi Muhammad, di antaranya adalah orang-orang yang secara posisi di masyarakat tidak punya posisi yang bagus begitu ya, yang memang termarginalkan awal-awal dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara bertahap Rasulullah mempunyai pengaruh, orang kemudian ikut tertarik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami bahwa memang Islamlah agama yang paling rasional, Islamlah agama yang menghadirkan kedamaian, Islamlah sesungguhnya agama yang paling tepat, gitu ya. Allah yang menciptakan alam ini, kemudian Allah punya agama yaitu Islam ini yang paling inna dina indallahi Islam, kemudian diutus seorang nabi untuk mengajarkan Islam ini, maka inilah menjadi satu kesatuan yang ini yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah berhenti di dalam aktivitas mensyiarkan Islam, mengajak orang kepada kebaikan, sampai kemudian ya, terlihat hasilnya semakin bertambah, yang itu kemudian menjadi kekhawatiran bagi orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka bergerak untuk menghentikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai cara. Yang terakhir yang kita bahas kemarin, cara yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad dengan cara negosiasi, diberikan tawaran untuk dijadikan pemimpin, diberikan harta, dinikahkan dengan gadis paling cantik di Makkah, diberikan dokter terbaik sehingga penyakit apapun bisa ditangani, bahasanya begitu ya. Karena ini salah satu di antara bentuk kenikmatan orang itu ketika sehat begitu ya, maka dihadirkan menjadi pendamping dokter pribadi yang
siap untuk mengobati. Itu sampai seperti itu tawaran yang diberikan oleh orang kafir Quraisy. Permintaannya satu, untuk berhenti melakukan dakwah. Tapi Rasulullah mengatakan dengan tegas bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan dakwah yang Allah perintahkan kepada saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, jawaban yang tegas dari Rasulullah SAW. Jadi ini menjadi bukti bahwa Rasulullah mempunyai komitmen yang luar biasa, keteguhan yang luar biasa. Jadi kalau bahasa kita, tidak kenal masuk angin, tidak kenal masuk angin. Kadang-kadang ketika ditawarin jabatan tertentu sudah berubah ininya, statementnya, atau mungkin sudah berubah dakwahnya. Atau ditawarin kekayaan yang melimpah luar biasa, tapi kemudian diberikan syarat tertentu, akhirnya kemudian berhenti di dalam menyuarakan kebenaran, misalnya yang hak dan sebagainya, gitu ya. Ini Rasulullah menjadi contoh dalam hal ini bahwa ini teladan. Kemudian ada pembahasan bahwa kenapa Rasulullah tidak menerima. Kan boleh disimpan, punya potensi seandainya Rasulullah menerima tawaran itu, kemudian Rasulullah dijadikan menjadi seorang pemimpin, menjadikan raja, gitu ya. Ketika dia menjadi raja, berarti dari sisi politik, jabatan politik, dia punya wewenang untuk bisa istilahnya mengatur, bisa mengkondisikan, bisa membuat peraturan, ya, yang mengikat kepada seluruh penduduk. Ini ada Syekh Ramadan Al-Multi, pengarang buku ini, menjelaskannya dalam bukunya ini. Ad-dalalah ats-tsaniyah wa yubayyinu lana ma'na al-hikmah allati kana Rasulullah yatamassaku wa yantasifu biha. Bahwa di sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah berpegang teguh terhadap hikmah, dan Rasulullah kemudian mengamalkan hikmah ini. Wa halil hikmatu at-tad'u as-siyasa allati taraha fi sayri da'wah ma kana kayfiyatuha wa ma kana nauha. Kemudian apakah karena hikmah ini kemudian engkau meletakkan politik yang engkau lihat, ya, untuk perjalanan sebuah dakwah, apapun kemudian diambil sikapnya, yang politik apapun diambil, gitu ya, demi untuk dakwah. Artinya dakwah ini adalah punya tujuan yang mulia, tetapi wasilahnya melalui politik misalnya, ya. Apakah kemudian untuk mendapatkan tujuan yang mulia, tapi wasilahnya justru melenceng, begitu ya, wasilahnya tidak sesuai. Tujuan dakwah mulia untuk Islam, kemakmuran Islam, tetapi wasilah yang diambil itu ternyata tidak sesuai dengan ketentuan atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taruhlah melanggar syariat Allah misalkan, maka ini di sini dijelaskan tidak seperti itu, bahwa agama ini ketika ingin mendapatkan tujuan yang mulia, maka cara yang dilakukan pun juga dengan cara yang mulia. Wasilah perantaranya untuk mendapatkan tujuan itu pun juga harus dengan yang mulia. Ini dijelaskan oleh Syekh Ramadan Sa'id Al-Buti. Syariat al-Islamiyyah tu'iduna bil wasail kama ta'abbadatna bil ghayah. Syariat Islam itu dijadikan sebagai sebuah ibadah, ya, baik itu ghayah,
tujuan utama ataupun wasilah, semuanya adalah ibadah, dan tahapan demi tahapan itu semuanya adalah ibadah kepada Allah, sehingga tidak boleh kemudian melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Falaisa laka an tasluka ila al-ghayati allati syara'a Allah laka illa at-tariq al-mu'inah allati ja'alaha Allah wasilatan ilaiha. Sehingga dengan demikian, ketika engkau menapaki sebuah tujuan untuk mendapatkan tujuan tertentu yang disyariatkan Allah, maka tidak ada jalan kecuali jalan yang mendukung, ya, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk mencapai tujuan itu. Walil hikmati was siyasati syar'iyyati ma'anin mu'tabirah walakin fi hududi hadhihi wasail al-masyru'ah. Ini ada artinya bukan berarti politik itu tidak penting sama sekali, ya. Politik itu sangat penting, tetapi tadi ya, ketika wasilahnya itu justru kemudian melepaskan prinsip-prinsip syariah, maka itu bertentangan dengan syariah. Maka harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dan tidak melanggar terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga dijelaskan, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diberikan tawaran kemudian tidak dilakukan, itu memang penuh dengan hikmah. Karena untuk tadi, ya, ada dua hal, bagaimana mendakwahkan Islam ini melalui dari bawah, dari masyarakat ke masyarakat, dari orang per orang sampai kemudian banyak, atau melalui jalur dari atas, dari jalur kekuasaan contohnya begitu, ya. Jadi ketika dia menjadi penguasa, dia merasa bahwa saya bisa menyebarkan Islam dengan maksimal karena punya jabatan, karena punya wewenang, gitu, ya. Ini ada dua hal ini. Tetapi dalam tahap ini Rasulullah tidak mengambil tawaran itu, gitu, ya. Karena apa? Di sini disebutkan hikmahnya oleh Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa di dalam menebarkan agama ini pasti akan sunnahnya itu akan bertemu dengan al-mada'in, ketemu dengan namanya lelah, ketemu dengan namanya at-tadhiyah, perjuangan, bertemu dengan jihad, perjuangan, wat-tadhiyah, pengorbanan. Seandainya kalau Rasulullah mengambil jalur dari atas, kemudian memaksa orang masuk Islam, membuat aturan harus masuk Islam semua misalkan, maka Islam itu tidak masuk ke dalam hati, tapi Islam itu masuk karena keterpaksaan. Sedangkan Islam ini jelas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Maka yang disentuh oleh Rasulullah itu adalah hati, pikiran, ya, sehingga orang kemudian dengan tersentuh bahwa oh ini agama benar, makanya oh ini agama rasional, oh ini agama yang paling tepat, agama yang paling sesuai kontekstual, gitu, ya. Akhirnya orang dengan objektif menilai bahwa Islam inilah agama yang sesuai dengan fitrah kebutuhan manusia, gitu. Dan ini diantara hikmahnya. Karena apa? Rasulullah pernah dalam satu peristiwa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dilakukan oleh Rasulullah tujuan yang sangat mulia, ya. Jadi Rasulullah melihat
ada potensi para pemimpin Quraisy itu dekat untuk masuk Islam, gitu ya. Akhirnya Rasulullah tergiur untuk fokus mendakwahi mereka, mendakwahi pemimpin kabilah, dengan harapan ketika pemimpin kabilah ini masuk Islam, maka seluruh kaumnya ke bawah masuk Islam, gitu. Ini terjadi. Akhirnya Rasulullah sibuk untuk fokus kepada pemimpin-pemimpin kabilah ini, didakwahi oleh Rasulullah. Kemudian datang orang buta, datang kepada Rasulullah, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta, bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Artinya ini sudah datang, sudah tertarik, ya, sudah bahkan mungkin sudah Islam, tapi ingin penjelasan, gitu ya, ingin penjelasan dari Rasulullah SAW. Tapi karena Rasulullah sedang sibuk, fokus dengan para pejabat, bahasa kita, bahasa zaman sekarang, gitu ya, sibuk mendakwahi para pejabat dengan harapan pejabat masuk, raja masuk, maka satu suku semuanya akan masuk Islam. Jadi Rasulullah akhirnya tidak menjawab pertanyaan orang buta yang ingin mendapatkan penjelasan tentang Islam. Abdullah bin Ummi Maktum ini gak dijawab oleh Rasulullah, dengan harapan Rasulullah beranggapan, oh, Abdullah bin Ummi Maktum ini saya bisa jawab di waktu yang lain, ya, gak mesti sekarang. Karena Rasulullah saat itu sedang memprioritaskan pemimpin Quraisy yang dilihat oleh Rasulullah, prediksinya ini sudah dekat dengan Islam, akan memahami Islam, dan ketika masuk Islam, bedol desa semuanya masuk Islam. Tetapi dengan seperti ini Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan wahyu, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu sesungguhnya abasa wa tawalla, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Di situ menggambarkan Rasulullah dengan adanya orang yang datang, orang buta tadi itu, Rasulullah tadi agak kurang nyaman dengan kedatangan, padahal dia datang ingin belajar Islam, tapi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau di sini kita lihat tujuan Rasulullah mulia, gitu ya. Tujuan Rasulullah sama-sama untuk dakwah Islam dalam masalah strateginya, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang buta, an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, orang yang datang untuk Islam, ya sudah, la'allahu yadzakkar wa yakhsha. Ya, an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia mau membersihkan dirinya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi bukti bahwa memang di dalam dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya melalui tahapan dari bawah sampai kemudian Rasulullah memang akhirnya menjadi pemimpin nanti di Madinah. Kalau di Mekah memang betul-betul orang perorangan, gitu ya, sedikit demi sedikit membangun kekuatan, ya, bersama dengan masyarakat. Tidak kemudian dia ditawari jabatan, kemudian dia ambil, kemudian dengan jabatan itu dia, Rasulullah mengira akan bisa memaksa orang masuk Islam, ya, tapi dengan pendekatan, ya, pendekatan personal,
dari sahabatnya, sahabat menularkan kepada yang lain, mengajarkan kepada yang lain, sampai kemudian jumlah orang yang ikut bersama dengan Nabi Muhammad SAW semakin banyak. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga disebutkan ya tadi peristiwa Abdullah bin Umi Maktum gitu ya. Orang buta ya, orang buta yang dikira dibandingkan dengan seorang pemimpin begitu ya, yang punya pengikut gitu, pasti pengaruhnya lebih besar gitu. Tetapi dengan pilihan yang dua-duanya sesungguhnya sangat mulia gitu ya dalam perhitungan kita, termasuk dalam perhitungan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khulasatu annahu laisa li ahadin minan nasi ay yughayyira shay'an min ahkamil Islam wa badi'ahu aw yatajawaza shay'an min hududihi aw yastahina biha bismi ittiba'il hikmah fi at-tadhiyati wad da'wah li'anna al-hikmata la ta'tabiru hikmatan illa idza kanat muqayyadatan wa murtabitatan dhamma hudud asy-syari'ah wa mabadi'ah wa akhlaqah. Jadi kesimpulan dari pelajaran kedua dari peristiwa Rasulullah tidak menerima tawaran dari orang kafir Quraisy ini adalah bahwa kesesuaian antara tujuan yang mulia dengan wasilah yang mulia, bahwa harus sama-sama mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak secara terang-terangan kemudian berlawanan atau meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti yang ketiga atau pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari tahapan dakwah Rasulullah SAW dalam menghadapi tawaran orang kafir Quraisy ini adalah nastafidu min mawqif Rasul min tilkal matalib allati talabatha Quraisy minhum syartan littiba'iha lahu. Jadi orang kafir Quraisy itu yang diinginkan, mereka punya syarat gitu. Kami mau masuk Islam, syaratnya engkau memohon kepada Allah permintaan yang aneh-aneh lah begitu ya. Kamu minta sama Tuhanmu istana yang megah, istana yang terbuat dari emas, banyak macam-macam. Nah, kalau kemudian kami minta engkau berdoa kepada Allah agar, yang belum pernah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, agar kami Mekah ini gak seperti kehidupan bangsa yang paling keras. Kita gak punya sungai. Beda dengan Mesir punya sungai Nil, beda dengan Irak punya sungai Efrat. Jadi mereka minta sama Tuhan, kalau benar kamu seorang nabi, datangkan sungai, gitu ya. Jadi orang Makkah gak punya sungai, jadi mintanya sungai, gitu ya. Sampai itu diabadikan dalam Al-Quran. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'an. Mereka berkata, orang kafir Quraisy, kami tidak akan beriman kepada Muhammad sampai engkau memancarkan sumber mata air dari dalam tanah. Di Indonesia mudah sekali, dibor keluar air. Alhamdulillah. Jadi Mekah ini kondisinya memang masyarakat yang keras ya, samping kanan kiri gunung, kemudian pada pasir, susah air. Ini kondisinya seperti itu. Makanya kemudian Allah berikan air itu dari sumur Zam-Zam.
pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebegitu pun mereka minta yang terlihat melimpah airnya, gitu ya. Tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira, atau kau punya kebun kurma, kebun anggur, kemudian di antara kebun kurma dan kebun anggur di tengah-tengahnya ada sungai. Sungai lagi ya, diminta ya. Jadi memang keinginan mereka ini, impian mereka ini sesuatu yang memang sangat seolah-olah mereka butuhkan, begitu. Yaitu sifatnya air di sini. Au tusqitas samaa kama za'amta 'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau menurunkan langit. Nah, langit diturunkan biar datang, Allahnya datang, malaikat datang. Ini permintaan. Jadi permintaan itu tadi semuanya sifatnya materi, ya, sifatnya materi. Aw yakuna laka baitun, atau kamu punya rumah min zukhrufin, rumah yang terbuat dari keindahan yang sangat megah, ada banyak ornamennya, ada banyak hiasan-hiasannya. Aw tarqa fis samaa wa lan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Atau kamu bisa terbang ke atas langit, gitu ya. Ini adalah permintaan orang-orang kafir Quraisy, gitu ya. Jadi hampir sama dengan nabi-nabi sebelumnya juga begitu ya, minta mukjizat, minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Sebagai syarat mereka kemudian mau beriman. Tapi Rasulullah menyebutkan, qul subhana rabbi, maha suci Allah, saya tidak akan melakukan hal itu illa kuntu basyaran, saya ini manusia biasa, Rasul orang yang diutus, gitu ya. Saya manusia biasa, orang yang diutus, bukan malaikat, bukan Tuhan, tapi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. وليس السبب في عدم استجابة الله لهم ذلك ما قد يظنه البعض من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوتي من المعجزات إلا معجزة القرآن. Ya, sebagian orang mengira bahwa Rasulullah itu hanya dikasih mukjizat Al-Quran dengan alasan karena permintaan-permintaan orang kafir Quraisy itu tidak dipenuhi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang kafir Quraisy tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi wa innama sabab anna Allah 'allama annahum innama yutalibuna bidzalika kufran wa inadan wa im'anan fi istihza'in nabi. Nah, sesungguhnya sebab kenapa tidak dikabulkan permintaan orang kafir Quraisy itu karena Allah ingin memberikan pembelajaran, Allah ingin memberikan pengetahuan, pengalaman bahwa permintaan orang-orang kafir Quraisy itu sesungguhnya adalah bentuk kekafiran, bentuk penolakan, dan bentuk penganiayaan, menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kalau diistijabah oleh Allah, maka dia akan minta yang lain, dan belum tentu akan beriman. Jadi, karena tadi belum masuk imannya itu di dalam. Beda dengan orang yang memang secara tahap demi tahap dia mendapatkan hidayah, kemudian mendapatkan petunjuk, dan akhirnya bergabung dengan Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang yang meminta ini justru memang di hatinya sudah ada penolakan, gak mau akan menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sengaja, jadi istilahnya
yang banyak omong sesungguhnya memang dia ya nggak mau begitu ya. Apa bahasanya? Yang kentut, yang nyalain orang begitu. Siapa yang kentut? Padahal dia yang kentut. Nah, begitu ya. Nyari orang lain yang salah. Jadi istilahnya kurang lebih bahwa orang kafir Quraisy mengatakan seperti itu sesungguhnya bukan kemudian dalam hatinya dia ingin masuk Islam, tapi memang sesungguhnya ingin merendahkan, menghinakan Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah tidak mampu misalnya menghadirkan permintaan semuanya, berarti Rasulullah tidak ada apa-apanya, begitu bahasa mereka. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama huwa wadihun fi uslubi talabihim wa naw'il matalib allati araduha. Bagaimana jelas dari bentuk permintaannya pun ya, hal-hal yang aneh, kemudian sifatnya duniawi gitu ya. Walau alimallahu fihim sidqan talab wa husnan niyyah wa annahum muqbiluna fi dhalika ala muhawalati ta'addud bil sidqin nabi la haqqqa lahum dhalika. Kata Syekh Bulti, seandainya ya, kalau Allah melihat kejujuran, komitmen mereka bahwa mereka benar mau masuk Islam, maka mereka akan mencari bagaimana si Islam itu, kan begitu. Dibandingkan dengan apa istilahnya, bahasanya kayak nantang begitu ya. Bahasanya seperti nantang. Tapi kalau orang yang betul-betul komitmen, betul-betul ingin masuk Islam, ingin mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mencari, gitu ya, akan bertanya kepada yang lain bagaimana dan lain sebagainya. Ya, itu. Dan ini juga ya kita bisa melihat dalam proses masuknya Islam, misalkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah sebelumnya kafir dan sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan karena dia punya jabatan, dia sangat membenci Nabi Muhammad, terdepan pemimpin yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika dia tergerak, ketika pulang ke rumah, kemudian mendapati adiknya membaca Al-Quran, gitu ya, membaca Al-Quran surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sungguh kami turunkan Al-Quran ini bukan menjadi petaka, bukan menjadi pemberat, bukan menjadi masalah hidup, gitu ya. Akhirnya Umar yang selama ini mendengar tentang Nabi Muhammad di luar bersama komunitasnya nggak ada yang baik, giliran pulang ke rumah adiknya baca Quran. Pas baca Quran, yang dibaca tentang Al-Quran yang selama ini disembunyikan, ternyata adiknya sendiri sudah masuk Islam. Kemudian yang dibaca tadi, manzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Akhirnya kemudian semakin penasaran, karena Al-Quran itu Masya Allah, pesan-pesan kalimat Al-Quran itu sangat kuat bagi orang Arab. Kalau bagi kita biasa aja, karena kita nggak ngerti, gitu ya. Tapi kalau orang yang ngerti bahasa Arab, makanya diturunkan bilisanin Arabiyyin, dengan lisan Arab, maka orang yang ngerti bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini padat dan mempengaruhi dan pesannya sangat kuat. Makanya setelah tadi Umar bin Khattab ya, menyimak beberapa ayat Al-Quran, penasaran, merebut Al-Quran yang ada di adiknya, kemudian ada syaratnya, kemudian diperintahkan untuk bersuci, begitu ya. Kemudian baru membaca Al-Quran, dijelaskan Al-Quran, akhirnya kemudian masuk Islam.
Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam. Yang sebelumnya menjadi orang yang sangat terdepan di dalam membenci Nabi Muhammad, ketika masuk Islam menjadi orang yang terdepan di dalam membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian menjadi khalifah. Ini durus pelajaran tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad di dalam menghadapi upaya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya dengan negosiasi tadi ya. Walakin amara Quraisy bidzalika mutabiqan lima wasafahu Allah Ta'ala fi ayatin ukhra wa hiya qawluhu walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna wa nahnu qaumun mas'ulun. Di sini ayat ini menjelaskan tentang seandainya Allah bukakan langit ini gitu ya, kemudian pasti mereka akan meminta untuk yang lain, minta naik ke atas langit, macam-macam permintaannya, nggak pernah tuntas, karena tadi memang di hatinya sudah ada penolakan. Makanya ketika kadang-kadang kita berdebat, ada orang itu yang berdebat memang bukan untuk mencari kebenaran, memang di hatinya sudah ada penolakan, dan apapun argumentasi dari orang lain nggak bakal diterima, gitu ya. Baik, di sini penting untuk bisa mempelajari apa yang diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal bisa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar-benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.